Rekan sebaya 105.0 Kiss FM, The Hardest Hits in Medan. Kali ini kamu ditemenin barengan sama Galuh. Tapi kayaknya hari itu spesial banget ya rekan sebaya. Karena Galuh nggak sendirian, Galuh ditemenin barengan sama cast dari Jatuh Cinta seperti di film-film. Di sini ada Mbak Nirina Zubir. Halo. Halo, halo, rekan sebaya. Halo. Halo Mbak Nirina, apa kabarnya nih Mbak? Lagi senang, lagi berbunga-bunga, lagi wah luar biasa rasanya. Tapi mungkin supaya rekan sebaya nggak penasaran terlalu lama nih, mungkin boleh dong Mbak Nirina spill sedikit aja, jangan spoiler. Kira-kira film Jatuh Cinta seperti di film-film ini tuh bercerita tentang apa tuh Mbak Nirina? Ini film yang menceritakan kalau premisnya adalah mengenai Bagus yang diperankan oleh Agus Ringgo. Eh, Dia adalah seorang penulis skenario, lagi ditantang sama produsernya untuk membuat sebuah film original gitu kan. Nah, dia lagi istilahnya lagi buntu-buntu-buntu, tiba-tiba ketemulah sama teman sekolahnya dulu, which is Hana yang dimainkan oleh Nirina. Tapi si Hana ini begitu ketemu sama si Ringo tuh dia sedang berada di titik tergelap hidupnya lah. Dia baru saja ditinggal meninggal suaminya 4 bulan yang lalu lah gitu. Jadi ya pertemuan yang menyenangkan buat Hana yang istilahnya yang tadinya hidupnya lagi kayak nggak ada warna tuh kayak pelan-pelan lagi ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi apa yang terjadi di dalam pertemuan itu? Nah, itulah yang menjadi cerita dari film Jatuh Cinta seperti di film-film. Kalau menurut Mbak Nirina sendiri, itu sulit nggak sih untuk memerankan karakter Hana sendiri gitu? Atau mungkin gimana tuh karakternya tuh Mbak? Kalau secara karakter memerankannya lumayan challenging karena sangat bertolak belakang dengan karakter Nirina Zubir kan yang semuanya serba besar. Kalau gerakan ngobrol juga kayak wah gitu rame gitu. Tapi untuk memerankan Hana itu harus mainnya tipis, tenang, dewasa gitu, subtle gitu. Eh, tapi kan kita juga develop cerita ini sama-sama ya gitu. Jadi benar-benar dari um, kurang lebihnya 5 tahun yang lalu gitu. Jadi benar-benar dari belum ada skenario, baru baru dalam bentuk ide gitu, kemudian menjadi sinopsis, kemudian jadi 20 lembar pertama gitu. Nah, itu melibatkan Yandi, melibatkan Irina, melibatkan Ringo gitu di awal gitu. Jadi benar-benar tukar pikiran banget gitu. Jadi ya untuk memerankan Hana sebenarnya ya ini penggodokan yang udah cukup lama, tapi tetap sih challenging karena Hana ini dewasa banget, tenang banget. Irina tidak. Nah, tapi mungkin yang paling challenging apa tuh Mbak? Di yang lain tuh memeran gimana ya? Kan kita udah tahu skenarionya gitu kan. Yang lain tuh memeran karakternya tuh ringan dalam arti kayak ya Sheila Dara di sini tuh menganggap syuting film ini adalah seperti karya wisata. Begitu datang nanya caternya apa, mau makan apa. Dion Wiyoko memerankan dirinya sendiri sebagai Dion Wiyoko. Julie Estelle memerankan dirinya sebagai Julie Estelle si pemain film. Alex Abad juga keren banget. Ringo juga keren banget. Eh, Apa ya, kesulitannya lebih kepada kita tuh kayak ngumpul bareng teman-teman tapi bekerja. Jadi pada saat kita balik lagi ke lokasi syuting tuh kayak hey 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 kembali jadi Hana, kembali jadi Hana. Hey 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 stop, ini bukan Nirina, bukan Ringo, bukan Alex, tapi Hana, Bagus dan juga Payorap gitu. Jadi challengingnya lebih ke itu sih. Nah, tapi ini Mbak Hana tadi Mbak Nirina ya maksudnya ya. Sampai ketukar nih. Kan tadi Hana tuh seseorang yang lagi berduka gitu ya dan merasa kayak Ya. lagi titik terberat nih dalam hidupnya karena lagi kehilangan kekasihnya gitu. Nah, tapi kira-kira apakah seorang Nirina Zubir tuh pernah mengalami hal yang serupa atau mungkin gini deh, kehilangan warna hidup gitu seperti Hana? Wah, mungkin karena ya alhamdulillah ya kadang-kadang gini, kita tuh kan suka dihadapin dengan apa ya challenge hidup, apa challenge itu apa sih, tantangan-tantangan hidup gitu kan yang seringkali pada saat kita ngejalaninnya tuh berat
kayak aduh mau teriak nggak bisa gitu karena tetap hidup tetap harus jalan terus gitu kan. Jadi pasti adalah dengan apalagi sekarang usia Nirina juga udah cukup ya. Jadi kayak beberapa kali kayak ada saklarnya tuh kayak wah ini lagi hitam putih nih. Oh lagi wah berwarna lagi. Oh lagi hitam putih lagi. Tapi ya kembali lagi menyenangkannya Hana ini datang pada saat memang kita ngerasa ya em, ini momen yang pas sih gitu karena pandemi kemarin itu tuh kan benar-benar membuat kita bukan hanya pada saat kita kehilangan orang tua itu udah pasti ya gitu tapi begitu kita dihadapi dengan sebuah tantangan hidup gitu ya ada kan momen-momen yang kayak aduh gua gak kuat gua kesel gua mau marah gua mau nangis tapi mau gimana life goes on gitu kan tapi melalui Hana bahkan bahkan seorang Nirina juga belajar kembali untuk pelan-pelan mewarnai hidupnya gitu loh. Karena ya itu tadi, life goes on. Walaupun kita berasanya kayak nggak bergerak, tapi kan hidup tetap jalan gitu. Jadi eh, ya banyak sih tantangan hidup yang aku hadapin dan ternyata melalui Hana juga bisa lumayan ada yang aku obatin lukanya melalui Hana, melalui Yandi, melalui kerjasama dengan Ringo gitu kayak ya makanya ini proyek yang sangat personal banget sih buat kita semua di sini. Kita nggak bakalan ngobrol sama Mbak Nirina sendiri ya, karena di sini udah ada Mas Alex Abad yang join. Halo Mas Alex. Kita Pak Halo, Yora, hai nak. Eh, hai. ini videonya gimana cara yang aktifin ya? Oh, there you go. oke. Nah, udah. Halo Oh, Oke, di udah hai Arani. guys. kelihatan nih. Hello. Aduh. Halo Mas Alex, apa Maaf. kabar? I'm good, thank you. Hey nak, good to see you again. Wah. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal Hana ya yang diperanin sama Mbak Nirina Zubir. Sekarang Galuh penasaran nih, kalau untuk Mas Alex sendiri, Mas Alex nih berperan sebagai apa nih Mas Alex? Dan gimana tuh karakternya? Kalau peran saya di karakter film ini sebagai produser yang mempunyai perusahaan di mana Bagus, Selin sebagai editor dan Dion sebagai aktor sering bekerja dengan saya. Jadi kita tuh kayak satu ekosistem gitu di sana. Saya adalah tempat bercerminnya karakter Bagus, tapi dalam segi profesionalismenya ya. Untuk tantangannya sendiri tuh Mas, apa sih mungkin yang Mas Alex ngerasa, wah ini tuh Oh challenge. banyak, Salah satunya mungkin banyak. apa yang paling challenging menurut Salah Mas? satunya gimana caranya harus meredam eh, semangat saya untuk bisa all out di karakter Pak Yoram ini. All out dalam arti itu kayak misalnya apakah eh, saya totally menjadi orang yang karakter yang comical gitu, komedi jadinya atau disusahnya di situ sih karena saya ngelihatnya apa yang kita alami kita di sini saya dengan karakter Ringo itu bagi saya lucu, bagi saya komedik gitu. Kita bisa seolah-olah membuat produser ini nih mengatakan semua hal-hal yang bukan saja ajaib ya, tapi mungkin agak sedikit saya berusaha membuat dia untuk kembali membuat karya-karya adaptasi yang seperti biasanya menguntungkan saya dari pihak produser. Tapi untuk mendalami peran sebagai Yoram, tadi kan Mas Alex juga udah sharing nih kayak gimana sih Ya, kesulitannya gitu, mungkin challengingnya itu gimana gitu. Tapi ada saya nggak butuh 20 tahun di dunia entertain untuk bisa mainin Yoram. oh, 20 tahun ya? Keluarkan luka-luka itu. Iya, karena kita secara tidak langsung di dunia yang kita pernah lewatin, Nah juga pernah ngelewatin ini. Kita ketemu tuh berbagai macam, ada produser di dunia entertain misalnya live show, ada produser di dunia musik, ada produser di dunia film. Mereka punya warnanya sendiri, tapi punya satu tujuan, yaitu bagaimana kita bisa membuat project ini menjadi sebuah bisnis gitu. Tapi apakah Jadi ada? benefits for all gitu. Itu saya udah ngomongnya diplomasi sekali ya ini ya. Iya benar-benar. Jadi ya itu memang partnya mereka kan, how to turn this your dream, your project to become a business. Itu memang. Aman. Jadi ya saya bisa bilang itu kalau ditanya susah ya susah karena kalau saya baru kenal dunia entertain ini misalnya kurang dari 5 tahun gitu, mungkin
referensi saya untuk bank memorinya memainkan Pak Yoram tuh mungkin sedikit. Gaya gestur badannya seperti ini. Kayak gitu-gitunya. Kamu, backgroundnya kamu keren banget sih, Nak. Bisa berubah-berubah terus. Hah? Kok saya di Zoom nggak CGI, bisa begitu sih? CGI, CGI. CGI-nya keren banget. Kan orang film. Oh iya 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 ya. iya. Iya. Saya juga backgroundnya lihat nih abis ini nih, lihat nih. Tuh ada yang lewat. Oh, ada. Nah, dan mungkin sekarang Galuh bakal nanyakin sama Mbak Nirina dulu nih. Karena kan Mbak Nirina udah bersahabat lama ya sama Mas Ringo. Tapi di sini tuh harus PDKT lagi nih di film ini gitu. Ini kira-kira boleh nggak diceritain kayak gimana sih perasaan dari Mbak Nirina sendiri? Saya mencoba untuk tidak bawa perasaan ke dalam lokasi syuting. Karena maksudnya gini, kenapa begitu? Maksudnya dalam arti kan berteman sama Ringo tuh udah cukup lama ya. Jadi kayak eh kurang lebih eh permusiuman wanitanya saya tahu. Terus dan cara-cara untuk memberikan manuver-manuvernya juga lumayan tahu gitu. Jadi pada saat kita bukan hanya di lokasi syuting sih, bahkan dari semenjak kita ngedevelop karakter ini tuh beberapa gerakan manuvernya itu adalah referensinya Ringo Agus Rahman gitu loh. Jadi yang aku tahu itu dipersembahkan kepada siapa gitu kan. Jadi kayak di lokasi syuting tuh bersahanya lebih kepada tahan Rina, tahan, jangan ketawa, tahan, tahan. Terus kan dia melakukan itu wajahnya kan tatap-tatapan ke aku kan. Jadi kayak Bener-bener. tahan Rina, tahan, kamu bisa, kamu kuat. Dan apa ya, pokoknya pokoknya paling susah di dalam film ini adalah untuk kita em, menahan diri lah. Maksudnya Pak Yoram sendiri juga kan menahan supaya tidak terlalu menjadi komikal. Sementara Hana juga, Nirina harus menahan diri untuk menjadi seorang Hana yang sedang berduka, terus kemudian berhadapan dengan Bagus yang adalah Ringo Agus Rahman. Jadi benar-benar tahan Nirina, Hana bisa. Kamu Hana. adalah Hana. Karena kan juga di sini Mas Alex sangat intens ya barengan sama Mas Ringo Agus gitu. Tapi kira-kira sebelumnya tuh pernah nggak main bareng gitu? Atau mungkin boleh dong diceritain proses awalnya gimana waktu kedekatan kalian mulai dari casting, reading sampai akhirnya syuting nih. Saya waktu sama Ringo di film yang dulu itu eh, kita nggak sempat terlalu banyak main bareng dan maka dari itu readingnya juga sedikit. Cuman di film ini memang kebetulan saya hanya ketemu karakter Ringo secara langsung. Kalau misalnya castingnya, kalau Nak sama Ringo tuh mereka udah siap ini dari 5 tahun yang lalu. Malah justru saya ini yang datang, bisa dibilang paling terakhir ya Nak ya. Castingnya itu mungkin kalau misalnya kita ngomong project tuh, misalnya dalam satu hari saya di castingnya midnight. Kalau misalnya projectnya satu hari gitu, saya benar-benar jam 12 kurang 5 menit gitu baru di casting dan baru ikut, baru ini. Jadi justru malah karakter saya sebagai karakter yang harus mengejar apa yang mereka sudah achieve selama 5 tahun dan dalam proses untungnya dibantu Yandi, dibantu Mita sebagai produser, plus yang lebih intensnya lagi dibantu sama Ringo. Walaupun itu nggak jadi, tapi menurut saya pribadi itu penting karena saya perlu akhirnya tahu yang mana yang Yoram jangan jadi seperti itu karena itu yang mereka cancel, itu yang mereka rubah. Jadi akhirnya dengan proses mereka cerita mana yang mereka cancel pun, mana yang mereka yang hapus, akhirnya saya jadi tahu makin tajam gitu. Oh berarti Yoram arahnya ke sini. Berarti Yoram arahnya ke sini. Jadi lebih banyak ngobrol dibanding kita readingnya. Artinya ya, kalau kita reading itu 1 jam 2 jam, kita ngobrolnya agak lebih lama, mungkin 3 jamannya dengan 2 jam ngobrolin bola dan 1 jam ngobrolin karakter. 2 jamnya ngobrolin bola tapi ya Mas ya. Oh iya, itu harus karena dua-duanya suka bola tuh. Saya juga ya, Ringo sama Yandi tuh kita sama-sama suka bola. It's Iya. so hard, susah sekali memang mencari karakter Payoram ini karena ya itu tadi gitu. Em, aduh, udah deh, pokoknya kita tuh seneng banget mendapatkan Alex Abad walaupun istilahnya adalah Alhamdulillah. paling terakhir, tapi yang
paling best. Untungnya kita semua ini teman-teman, jadi saya nggak ngerasa terlalu ngejar, dan mereka juga nggak tahu kalau saya ngejar gitu. Karena mereka suka, mereka ngobrol, mereka ini gitu. Iya, jadi lebih ke kayak sering kok. Kita lagi break itu saya keluar tuh kayak diem kok, terus ngobrol lagi sama Ringo gitu. Terus kayak Ringo berapa kali juga yang sebenarnya di set itu begini. Yandi sebagai director yang bilang, Mas Alex bisa tone down, tone down aja dikit, tone down gitu. Saya di luar lagi break sama Ringo minum kopi. Lu naikin dikit dong, gue nggak akan ini, lu naikin dong, lu naikin. Jadi saya kayak yang ini dua-duanya alpha male nih diapain ya nih ya. Ini yang satu minta begini, yang satu minta begini. Ini gue mainnya sama dia, yang satu yang nulis script directornya lagi. Ini gimana ya? Akhirnya secara tidak langsung saya ketemu titik temunya, yang mana yang baik buat Yandi dan yang mana yang baik buat Ringo. Ketemunya ya di Payoram yang kalian lihat sekarang. Jadi ya karena ditekan oleh mereka berdua. Oke. Keren banget nih kayaknya Pak Yoram nih ya. Ya waktu itu tuh saya keceplosan sama Sheila, lagi promo berdua Sheila. Terus mereka tuh intens nanyanya tentang hitam putih, tentang cerita yang kita mau sampaikan segala macam. Kebetulan caranya kita jawab mungkin agak terlalu bias ya. Kita berusaha diplomasi gitu. Akhirnya saya bilang, udah deh, ini tuh Oppenheimer-nya romcom. Terus kita ketawa sama. Terus saya lihat-lihatan sama Sheila gitu. Terus saya bilang sama Sheila, jangan cerita ke anak-anak ya. Kemarin waktu preskon saya keceplosan lagi ngomong gitu. But Mbak Galuh kan? Namanya Mbak Galuh kan? Iya benar-benar Mas. Iya. Oh ya, saya udah baca CV you. Iya. Saya udah baca CV you. Ada. Enggak, intinya it's an Oppenheimer for romcom. Oke. Ya. Aduh. Letupan nuklirnya itu di dalam proses hatinya Hana dan Ringo. Oke. Jadi kalau ada proton neutronnya itu, wah ini beneran nih Mbak, ini beneran. Proton dan neutronnya sebenarnya yang berpikir dia neutron, yang artinya yang netral itu si Ringo, padahal dia protonnya. Wah. Justru yang jadi neutron nanti itu Hananya. Nah, ketika mereka bertemu lewat proses, enggak. Ini jadi ngomongin kimia, fisika segala macam. Jadi memang mereka ketemunya lewat proses induksi. Lewat proses induksi, molekul-molekul mereka dipecah oleh Yandi. Mbak Nanya marah nih. Tapi kan film ini tuh juga udah gala premier dan juga udah diputar di festival dan ada special screening. Mungkin menurut Mas Alex dan juga Mbak Nirina gimana nih respon dari para penonton gitu? Kembali lagi ya, ini kan proses yang ternyata ini adalah sebuah proses yang sangat menguntungkan dan sangat jarang terjadi, dan alhamdulillah kita mengalaminya gitu. Maksudnya persiapannya semuanya dimulai dari nol itu sampai 5 tahun tuh dalam sebuah film tuh ada, tapi jarang terjadi gitu loh. Jadi kita tuh privilege enough untuk merasakan ini gitu kan. Karena kemarin juga mungkin ada pandemi, ada kemarin ini juga ada proses-proses penolakan dari PH-PH gitu kan. Jadi akhirnya sampailah di titik premier, sampailah di titik di mana ada orang yang bisa nonton duluan itu, ternyata komentarnya wah, Kaget. Ya, itu terjun jurang komentarnya. ya seperti itu. Jadi kayak apa ya, kayak buat kita tuh, for me and for others hopefully ya, ini adalah kan sebuah karya itu kami anggap sebagai anak kami gitu kan. Jadi ini kita tuh sedang mengantarkan anak kami ke sebuah pernikahan dari writer, director, actor, sound, art, makeup, DOP, Lighting. semuanya, lighting gitu. Ini pernikahan yang ternyata yang kami restui, dan semestinya jadi kayak, dan melihat reaksi orang-orang yang menonton tuh kayak, iya kita telah memilih pasangan yang tepat untuk anak-anak kita ini gitu. Jadi kayak
Jadi lagi jadi orang tua yang bahagia aja melihat anaknya menikah dengan bahagia gitu. Kebetulan saya belum menikah, saya belum punya anak, jadi saya masih berandai-andai apa yang berusaha dideskripsikan oleh Nirina. But kalau menurut saya, waktu kita nonton pertama, mungkin waktu itu kita screening dulu nih, teman-teman, kita duduk bareng. Hmm, nggak apa-apa Mbak, lewat aja. Nih, ya ini background saya ganti, ada movie tuna, Aduh. ada Mbak, dada-dada nggak apa-apa Mbak. Nah, iya, hai. Ya, ya, backdrop gue keren kan? Makasih Mbak. So, Ada bisa iklan. pakai lo nak, keren ya CGI-nya. So, waktu itu kita ngeliat tuh kita masih ada tanda tanya nih. Ini nanti mereka responnya gimana? Apakah yang kita teman-teman dari dunia film itu mengerti, paham tentang apa yang dibicarakan, yang sempat kita menganggap apa ini terlalu inside jokes ya. Apakah nanti di luar sana bisa diterima? Uh, Ternyata setelah saya datang bersama ngelihat respon mereka, saya nonton yang kedua kalinya lagi bersama teman-teman ngelihat waktu di premiere, waktu di screeningnya, terus kita pergi waktu promo ngedengerin tawanya mereka dari luar. Ya, ternyata penonton di Indonesia tuh mereka juga bukan cuman bisa menikmati filmnya, tapi juga mengerti secara tidak langsung apa ya maaf, CGI saya lewat lagi backdropnya. Ya. Tapi juga secara tidak langsung nih ya, mulai memahami apa yang kita lewati dalam proses. Karena kalau enggak, mungkin ketawa mereka tuh terbatas hanya di beberapa part, tapi kok mereka bisa ketawa di semua bagian. So, I believe that di Indonesia dengan film ini sebenarnya saya ngelihatnya ya, secara tidak langsung nih ya, eh, orang Indonesia tuh bukan hanya sudah bisa menerima film-film yang lain, tapi mereka juga sudah mulai mengerti dan kritis terhadap film-film kita. I think this film bisa dibuat jadi bagian standarisasi itu. Apa nih harapannya untuk film jatuh cinta seperti di film-film yang bakalan tayang di 30 November di bioskop seluruh Indonesia? Harapannya kalau saya sebagai bagian yang dari dalam film ini ya, saya berharap dengan adanya film ini, teman-teman insan perfilman, teman-teman pecinta film, teman-teman penggemar film di Indonesia akan merasa dan senang dengan adanya bentuk warna baru, bukan hanya hitam putihnya ya, tapi warna dalam bercerita, bertuturnya di Indonesia. Jadi kayak uh, ini nggak ada urusan dengan yang ada sekarang ya, yaitu misalnya horor atau apa, nggak bukan. Tapi kayak yang sudah menjadi kewajiban kita, kita harus memberi pilihan yang baru buat teman-teman pencinta film di Indonesia. Oke, So harapan saya mereka bisa terima dan mereka bisa nikmatin ketika mereka lihat seperti bagaimana kita nikmatinnya waktu saya diteror Yandi dan Ringo. Jadi buat teman-teman semuanya, tidak ada setiap setahun sekali Indonesia memproduksi film hitam putih. Jadi ini ada konsepnya kenapa hitam putih, nanti akan dijawab. Jadi gini, kalau kamu nonton film ini, segala sesuatu dalam hidup film ini tuh mendekati realita. Dan kita ketahui bahwa dalam hidup itu segala sesuatunya butuh proses. Dan kita juga udah kangen kan di mana kita itu melakukan sebuah apa ya istilahnya menyatakan cinta yang ternyata hanya dengan ngobrol itu bisa jadi sesuatu yang manis loh. Jadi kayak sekarang ini kan kita selalu dikasih tahu bahwa kalau menyatakan cinta tuh harus kayak gerakan yang besar gitu, harus dengan cara yang luar biasa gitu. Jadi membuat standarisasi menyatakan cinta tuh jadi kayak harus besar gitu. Sementara Harus kan grand. sebenarnya ya harus grand gitu kan kayak padahal kalau dipikir-pikir lagi as simple as aku nyaman sama kamu, kamu nyaman sama aku juga, and then kita membagi waktu kita bersama dan menggunakan waktu bersama itu dengan ngobrol. Dan dalam proses itu juga
kita bertahap kan, nggak langsung yang dari tahap ini langsung ini gitu, langsung menikah ya nggak mungkin juga, semua itu proses. Begitupun waktu kamu menikmati film ini. Jadi waktu nonton film ini kamu duduk, kamu nikmatin prosesnya. Banyak yang bilang kalau nonton film itu kayak, oh film itu ditentukan dengan 5-10 menit pertama. Beda dengan film ini. Nikmatilah dari awal, nikmati prosesnya, dijamin kamu di akhirnya nanti bakal kayak, loh, loh, wah, wah, gitu. Jadi nantikan ekspresi itu. Aku nunggu sih. Jadi kalau teman-teman udah nonton semuanya, please tag kami, tag imaginary.id, tag Nirina, tag semua pemain yang ada di sini, Alex juga, Ringo Agus Rahmat Sheila Dara, Dion Wiyoko sama Julie Estelle juga, Yandi Julie. Lawrence juga, Ernest Prakasa juga. Pokoknya ditunggu komennya. Hai Oh, Mita juga, Ya, Mita produser kita. Film ini memberikan sebuah pengalaman sinematik yang luar biasa menurut kami yang sudah menontonnya. Semoga kamu juga merasakan hal yang sama mulai tanggal 30 November ini langsung ke bioskop. Dan ini film yang bisa membuat kita juga jadi apa ya, menjadi diskusi gitu loh. Jadi make sure you don't watch it alone. So you make sure you go with your loved ones, bersama teman, bersama kesayangan. Pokoknya jadikan film ini sebuah diskusi yang seru bersama kesayangan kamu. Mungkin kalian lihat promo kita pertama, bentuknya isinya drama, sedih, segala macam. Tiba-tiba kalian lihat yang belakangan ini ketika kita sudah mau mulai premiere, ada promo-promonya yang komedi dan segala macam. Jadi cerita ini selengkap itu sebagaimana hidup. Hidup itu ada tragisnya, ada komedinya, ada sedihnya, ada bahagianya, ada solusinya, walaupun solusi sering datang terlambat ya. So the story is so much like reality. Jadi kalian akan relate, dan kalian karena relate selalu bisa bahas ini ke teman-teman. So jarang ada film yang bisa relate, karena yang terjadi di film-film biasanya nggak terjadi di dunia kenyataan. Justru anehnya kontrasnya, judulnya malah jatuh cinta seperti di film-film gitu. Jadi itu isengnya Yandi sebenarnya. Padahal dia berusaha membuat cerita yang secara real, hyper realism gitu. Mudah-mudahan kalian bisa nikmatin itu seperti kita gimana nikmatinya, seperti yang tadi saya bilang. Jarang saya pribadi dapat skrip yang menurut saya sebaik ini. Bahkan saya bisa bilang ini skrip yang datang 5 tahun sekali. oke deh. So mudah-mudahan kalian bisa ngerasain itu dari ketika kalian lihat. A good script always been a good film. A good film usually kadang-kadang bisa ada faktor lainnya, tapi a good script selalu akan menjadi film yang bagus. Cerita